Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Silvi akan memperkenalkan anggota kelompok Silvi, yaitu dari kelompok 3, yang dimana Silvi sendiri, Silviana, yang kedua Radistia Cahaya Puji, ketiga Novel Rizaldi, dan yang keempat Rahmiati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini yaitu tugas video business plan produk kami, yaitu cemilan manis kue brownies yang dilatar belakangi di mana makanan adalah hal usia sebagai bahan pokok agar kita memiliki tenaga untuk dalam berkegiatan. Makanan ada dua jenis, yaitu makanan berat dan ringan. Makanan berat contohnya adalah lauk pauk. Makanan ringan yang dimaksud adalah cemilan yang biasanya dimakan saat bosan dengan makanan berat untuk sekedar menemani berkegiatan saat belajar contohnya. Jenis cemilan yang sekarang digandrungi masyarakat luas salah satunya adalah kue brownies. Rasanya dan teksturnya lembut. Kita bisa membuat di toko kue brownies ini tersedia dalam berbagai ukuran kecil, sedang, hingga besar. Kemudian visi dan misi dari produk kami yaitu menjadikan brownies panggang sebagai cemilan yang sehat sehingga dikenal masyarakat luas dan dijadikan pilihan masyarakat. Sedangkan misi kami yaitu menghasilkan brownies panggang yang mempunyai sertifikat halal, bisa dikonsumsi semua kalangan dengan rasa dan varian yang banyak. Kemudian struktur organisasi yang dimana mengenai produk kami, yaitu nama usaha kami Brownies Panggang, bidang usaha yaitu makanan, nama produk Brownies Panggang, dan alamatnya kalian bisa temui di Jalan Ismail Marzuki, Karangtapean, Mataram. Tujuan kami menjalankan usaha ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan laba atau profit, kemudian memberikan bentuk brownies yang variatif dan mencapai target penjualan. Kemudian keunggulan dari produk kami yaitu berkualitas dan dijamin higienis karena buatan sendiri. Kemudian ukuran yang mudah dibawa, variasi rasanya beragam dan tidak membosankan. Selanjutnya, analisis pasar. Analisis pasar ini diperlukan supaya produk ini bisa terjual. Maka dari itu, analisis pasar sangat diperlukan untuk mengetahui produk secara detail. Dan analisisnya sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menganalisis SWOT produk panggang brownies Novel. Yang pertama itu ialah kekuatan strength. Yang dimana kekuatan strength ini awalnya brownies panggang Novel hanya menyediakan satu macam jenis, yaitu kue brownies original. Namun dengan inovasi rasa yang berbeda sehingga akan menjadi ciri khas produk ini dan membuat konsumen lebih tertarik untuk mencoba dan membeli. Yang kedua, brownies panggang Novel mempunyai banyak pilihan rasa dengan harga yang cukup terjangkau bagi kalangan menengah ke atas, khususnya remaja, anak-anak maupun orang tua. Adapun lokasi strategi, yaitu lokasi brownies panggang Novel, letaknya itu sangat strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen atau para pembeli. Kemasan brownies panggang Novel menggunakan kemasan yang bercorak dan menarik, yang berbeda-beda untuk setiap rasa sehingga menambah nilai dan produk ini. Adapun deliver ordernya itu terdapat layanan deliver order sehingga konsumen yang rumahnya sangat jauh dari lokasi dapat memesan produk ini, namun dengan penambahan biaya. Baik, di sini yang kedua kita akan membahas tentang kelemahan. Yang dimana kelemahan dari brownies panggang ini ialah belum mempunyai toko, sehingga kita hanya bisa memesan di online seperti di WA, Facebook maupun di IG. Dan yang kedua itu ialah masa kadaluarsanya atau masa expirednya. Singkat brownies ini mempunyai masa expired yang relatif singkat, yaitu sekitar 4 atau 3 hari pada suhu kamar dan maksimum hingga 1 minggu jika disimpan di lemari pendingin. Dan yang ketiga itu harga brownies yang kurang ekonomis antara 30, 50, 40, sehingga yang menikmatinya hanya kalangan menengah ke atas. Baik, yang ketiga, kita akan membahas tentang peluang.
yang dimana di brownies panggang novel ini memproduksi brownies dengan rasa beraneka rasa ragam. Selain itu, inovasi rasa ini juga dimaksudkan untuk menarik semua segmen pasar, sehingga brownies ini menjadi selera masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Yang kedua itu yaitu pesaingnya itu terlalu banyak. Melihat dari peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan sekali hal ini karena brownies panggang ini beda dengan produk yang lain. Baik, yang terakhir dari analisis SWOT ini yaitu thirst, ancaman. Adapun ancamannya itu ialah adanya pihak lain yang meniru atau menjiplak produk ini, brownies ini, sehingga hal ini akan menjadi pesaing berat kita. Yang kedua itu adanya toko-toko kue tradisional yang ada di masyarakat dengan harga yang terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah, yaitu kalangan anak kecil, anak TK. Di sini saya akan menjelaskan bisnis kanvas dari produk brownies panggang novel yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama itu customer strength, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key activities, yang ketujuh key resource, yang ke-8 key partners, dan yang terakhir tuh cost structure. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Radestia Cahaya Puji akan melanjutkan pembahasan materi mengenai bisnis model kanvas, yang dimana saya akan menjelaskan yang pertama mengenai customer segment. Customer segment adalah penentuan segmen konsumen yang akan menjadi tujuan atau target penjualan, yang dimana di sini kami akan menargetkan remaja dan dewasa yang berumur 15 sampai dengan 40 tahun. Kita mengetahui bahwa setengah dari penduduk Indonesia menyukai makanan atau minuman yang manis, sehingga hal ini akan menambah peluang bisnis kami. Pembahasan yang kedua yakni mengenai value proposition. Value proposition adalah nilai jual suatu produk yang membuat pelanggan lebih memilih suatu produk dibandingkan produk yang lainnya. Dalam bisnis kami, yakni brownies panggang novel ini, kenapa pelanggan lebih memilih produk kami? Karena kami memiliki rasa yang otentik dan juga memiliki pilihan rasa-rasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Serta produk kami ini juga memiliki ukuran yang bisa dipilih, yakni sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, seperti size mini atau size medium. Bahasan yang ketiga yakni mengenai customer relationship, yakni merupakan interaksi atau pendekatan yang dilakukan oleh konsumen dengan penjual, yang dimana dalam bisnis kami ini kami melakukan pendekatan dengan memberikan promo-promo atau penawaran khusus yang dilakukan setiap hari. Pembahasan yang keempat yakni channel atau saluran, yang dimana kami menyampaikan tentang produk kami melalui Instagram dan Facebook. Dan juga kedepannya kami berharap dapat melakukan kerjasama dengan coffee shop atau toko-toko kue lainnya, dan juga mengikuti bazar-bazar yang ada di Kota Mataram. Pembahasan yang kelima yakni mengenai revenue stream. Secara umum merupakan pemasukan yang telah dikurangi besaran biaya yang dikeluarkan. Revenue stream hal yang sangat krusial, sehingga harus dikelola semaksimal mungkin untuk mendapatkan peningkatan pendapatan bisnis, mulai dari bahan baku, produk hingga kinerja yang harus dimanfaatkan dengan baik. Dalam usaha brownies panggang kami ini, revenue stream yang kami dapatkan adalah melalui penjualan produk itu sendiri, perputaran modal dan selisih keuntungan kami putar dan kami pisahkan sebagai pembukuan in-out produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rahmiyati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Radestia Cahaya Puji tentang bisnis model kanvas. Itu yang keenam, key activities. Yang pertama, menentukan ide produk. Yang kedua, meracik dan menemukan resep produk. Yang ketiga, test food. Yang keempat,
membeli dan memenuhi seluruh resep yang telah ditentukan. Yang kelima, membuat desain produk. Yang keenam, promosi atau membuat akun Instagram, endorse, promosi harga. Dan yang ketujuh, mengatur dan mengelola manajemen berolah. Selanjutnya yang ketujuh, key resource. Sumber daya utama yang dibutuhkan ialah trusted reference, di mana dibutuhkan referensi-referensi yang terpercaya guna terlaksananya bisnis ini dengan baik, seperti supplier bahan baku, sehingga rasa dan juga kualitas tetap konsisten. Selain itu juga dibutuhkan sumber daya yang kompeten dalam mengelola usaha ini agar produksi terus berjalan dengan baik, dan juga tempat yang diperlukan untuk menyimpan bahan baku serta produk dengan baik. 8. Yaitu key partners. Pihak-pihak yang dijadikan key partner dalam bisnis ini ialah yang pertama, supplier bahan baku, yang kedua, shipping company, yang ketiga, pemilik coffee shop atau toko kue, yaitu yang terakhir, cost struktur. Bahan baku merupakan titik utama yang harus didahulukan dalam pengelolaan brownies ini. Selain itu juga harus diperhatikan dalam proses pengelolaan produk karena cost dalam pengolahan produk cukup diutamakan apabila biaya marketing dan juga biaya kemasan serta packaging.